Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Jamal Maulana. Saya dari kelas TI 23H dengan 4 NIM belakang 1285. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan tentang pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Langsung saja kepada materinya, yaitu kemampuan proses. Apa sih proses capability itu? Proses capability ialah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik suatu proses manufaktur dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi atau toleransi yang ditetapkan. Secara sederhana, proses capability menjelaskan kemampuan suatu proses untuk menghasilkan produk yang baik secara konsisten tanpa cacat ataupun penyimpangan yang terlalu besar. Di sini juga kita akan menentukan berapa karakteristik material yang dibutuhkan. Yang pertama, kekerasan, hardness. Material tinggi dapat mempengaruhi keausan pahat cepat dan umur pahat menjadi lebih pendek. Yang kedua, kekerasan material rendah atau mislow, carbon steel. Material menjadi ulet mengakibatkan permukaan pada saat dipotong menjadi tidak bagus atau jelek. Yang ketiga, kekuatan atau strength, material tinggi. Gaya potong energi, temperatur potong meningkatkan dan mempengaruhi material sulit dipotong, sehingga terjadinya kerusakan pada alat pemotong tadi. Untuk toleransi dan biaya manufaktur, di sini tidak dijelaskan, tetapi diartikan sebagai toleransi yang ketat berarti produk harus sangat presisi, sehingga membutuhkan proses yang lebih teliti dan biaya produksi yang lebih tinggi. Sebaliknya, toleransi yang longgar menurunkan biaya produksi, namun bisa mempengaruhi kualitas dari suatu produk. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara kualitas dan efisiensi biaya ini. Kemudian, relasi antara toleransi dan biaya manufaktur. Ini menuju kepada toleransi yang ketat meningkatkan biaya produksi karena memerlukan proses produksi yang lebih presisi, kontrol kualitas yang lebih ketat, bahan baku yang lebih berkualitas, dan waktu produksi yang lebih lama. Sebaliknya, toleransi yang lebih longgar dapat mengurangi biaya produksi, tetapi mungkin mengorbankan kualitas produk itu sendiri. Oleh karena itu, maka perusahaan harus menentukan penentuan toleransi yang tepat yang sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara kualitas dan biaya. Maka di beberapa perusahaan terjadi tingkat toleransi-toleransi yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri untuk membuat suatu produk. Di sini berkaitan dengan kehalusan permukaan suatu pemotongan, faktor geometrinya ialah jenis operasi pemesinan, geometri pahat, kecepatan makan dari pahat tersebut. Jadi semakin pahat sering digunakan akan mengakibatkan kehausan dari pahat itu sendiri. Dan jenis pengoperasiannya seperti apa? Bisa dikatakan contohlah menggunakan robot, maka pahat akan mengalami kehausan lebih-lebih lama lagi karena terjadinya pengulangan gerakan yang dilakukan oleh pahat tersebut. Faktor material kerja yaitu pengaruh build up edge yang terbentuk pada ujung pahat. Yang kedua ya gram yang bergesekan kembali dengan suatu material dan material yang robek karena sifat material yang getas atau mudah rapuh.
Di sini kita akan menjelaskan pemilihan parameter pemesinan. Pemilihan parameter pemesinan yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil produksi yang optimal. Parameter pemesinan yang perlu dipertimbangkan antara lain: satu, kecepatan potong. Kecepatan potong, pemotongan yang tepat dapat mempengaruhi kualitas permukaan dan umur pahat itu sendiri. Yang kedua, kedalaman potongan pada material. Kedalaman potongan yang tepat dapat mempengaruhi kualitas permukaan dan efisiensi produksi. Yang ketiga, kecepatan makan. Kecepatan makan yang tepat dapat mempengaruhi kualitas permukaan dan umur suatu pahat. Yang keempat itu jenis pahat. Pemilihan jenis pahat ini yang tepat dapat mempengaruhi kualitas permukaan dan efisiensi produksi. Yang kelima, cairan pendingin. Nah, cairan pendingin ini memiliki pemilihan cairan pendingin yang tepat, memiliki saran dengan pemilihan cairan pendingin yang tepat agar mempengaruhi kualitas dari suatu permukaan dan umur pahat itu sendiri. Di sini kita akan melakukan pertimbangan dalam perancangan produk. Yang pertama, produk dirancang tanpa memerlukan proses pemesinan dengan pemanfaatan net shape processes seperti precision casting atau plastic molding. Yang kedua, penentuan toleransi disesuaikan dengan fungsi komponen dengan mempertimbangkan kemampuan proses pemesinan. Yang ketiga yaitu sudut-sudut yang tajam sebaiknya dihindari oleh pahat. Yang keempat, hindari perancangan lubang. Yang kelima yaitu gunakan ukuran komponen yang standar. Pada gambar di sini terdapat satu produk itu memiliki beberapa cabang yaitu material, teknik, estetis, ekonomis, penggunaan, dan fungsi dari produk itu sendiri. Di sini ada beberapa jenis-jenis cairan, yaitu antara lain strength oil atau minyak murni, minyak sintesis, atau tanpa minyak bumi, soluble oil atau minyak larut air dan murah, serta semi sintetik. Nah, semi sintetik ini adalah kombinasi dua jenis sebelumnya. Pemilihan jenis tergantung pada jenis proses dari material itu sendiri. Cara pemberian cairan pendinginan pada proses pemesinan. Yang pertama, sistem pendingin banjir. Cairan pendingin disemprotkan secara langsung ke area pemesinan dengan volume yang sangat besar. Yang kedua, sistem pendingin kabut. Cairan pendingin diubah menjadi kabut dan disemprotkan ke area pemesinan yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, sistem pendingin melalui pahat. Cairan pendingin ini dialirkan melalui saluran yang tepat pada pahat. Yang keempat, sistem pendingin manual. Cairan pendingin diberikan secara manual dengan menggunakan kuas atau semprotan. Fungsi daripada cairan pendingin ini adalah fungsi utamanya yaitu melumasi pada kecepatan rendah dan mendinginkan benda kerja pada kecepatan tinggi. Selain itu, cairan pendingin ini juga membantu membuang beram, mencegah korosi, dan memudahkan penanganan benda kerja yang panas. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.